Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penugasan LKM dalam mata kuliah Agama Hindu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilu Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan nomor induk mahasiswa 25530111003. Saya berasal dari program studi Kimia Terapan. Jadi, pertanyaan pertama adalah Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jawaban saya adalah karena perbedaan sejarah dan budaya. Nah, sejak dulu, masyarakat Bali atau masyarakat Nusantara sudah mengenal mengenai ajaran dinamisme dan animisme. Maka, ketika agama Hindu masuk ke Nusantara melalui kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, ajaran agama Hindu mengalami akulturasi agar bisa diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu. Hal inilah yang mengakibatkan penyebutan nama Tuhan di Bali dan India berbeda. Sang Hyang Widiwasa memiliki makna penting di balik nama tersebut. Istilah Sang Hyang berarti makna maha suci dan Widiwasa berasal dari akar kata Vid yang artinya aturan atau hukum. Nah, makna dari Sang Hyang Widiwasa adalah Tuhan yang mengatur dan menguasai segala sesuatu. Pertanyaan kedua adalah, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Jawabannya tidak. Agama Hindu bukanlah agama politeisme, melainkan agama monoteisme yang menganut satu Tuhan. Semua pemujaan terhadap dewa-dewi adalah sebagai bentuk penghormatan untuk representasi dari Tuhan itu sendiri. Dewa-dewi sebagai sinar suci dari Tuhan dan representasi dari Tuhan itulah yang dipuja sebagai umat Hindu. Jadi, umat Hindu bukanlah agama politeisme. Agama Hindu tetap menganut sebagai ajaran monoteisme yang menganut terhadap satu Tuhan. Selanjutnya adalah pertanyaan 3. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Nah, perbedaan Brahman dan Sang Hyang Widiwasa terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah filosofis dan asal. Brahman adalah konsep filosofi universal. Artinya, seluruh dunia mengenal Tuhan Hindu sebagai Brahman. Yang dimana berasal dari tradisi filsafat Hindu di India. Konsep Brahman ini bersifat abstrak dan tidak berwujud. Sang Hyang Widiwasa berasal dari akulturasi budaya dan dimanifestasikan ke dalam bentuk dewa-dewi serta unsur alam sebagai simbol kekuatan ilahi. Yang kedua ada tujuan, yang dimana Brahman berfokus pada penyatuan Atman kepada Brahman, dan Sang Hyang Widiwasa memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki tujuan untuk tetap sejalan dengan Pancasila dan budaya Indonesia. Jadi, meskipun memiliki sedikit perbedaan, baik Brahman maupun Sang Hyang Widiwasa tetap memiliki satu tujuan Hindu yang sama untuk mencapai moksa dan memiliki keyakinan yang sama akan keberadaan dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Saat ini, banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda atau saya, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul? Dan berikan solusinya. Menurut pendapat saya, penyebabnya adalah Hare Krishna
muncul ke Bali membawa ajaran yang bertentangan dengan adat Bali. Ajaran ini terlalu berfokus kepada Krishna sebagai pusat agama. Dan dilansir dari kompas.com, Hare Krishna juga sempat untuk mempengaruhi umat Hindu supaya tidak lagi menyembah leluhur mereka. Ini merupakan perilaku yang memaksa dan bertentangan dengan ajaran Pancasila. Yang kedua adalah solusi yang bisa saya berikan, yakni membuat musyawarah dan kesepakatan bersama antara masyarakat yang demonstran dan penganut ajaran Hare Krishna untuk memilih keyakinan mereka tanpa paksaan. Jadi, diperlukan untuk bertemu dan membuat kesepakatan antara masyarakat demonstran dan penganut ajaran Hare Krishna agar bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan untuk penganut ajaran Hare Krishna yang melanggar sebelumnya akan diberikan hukuman atau sanksi. Dan jika keberadaan Hare Krishna tetap mengancam tradisi dan budaya, maka kita harus mengambil tindakan tegas atas perilaku tersebut. Kesimpulan yang bisa saya peroleh, agama Hindu merupakan agama yang fleksibel karena dapat menerima dan berbaur dengan budaya yang berbeda, tetapi tetap memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai moksa. Kebudayaan Bali merupakan perpaduan antara agama Hindu, seni, adat, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keunikan inilah yang seharusnya kita sebagai warga Bali atau warga Indonesia jaga dan lestarikan. Sekian dari saya, terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.